Menjelajahi Flores edisi 1 ini kita mulai dari tanggal 17 Desember 2020 dan kami mulainya dari Jakarta. Kemudian kami menjemput kita Imanda yang tinggal di Semarang, terus kemudian kami lanjut menuju Surabaya. Perjalanan ini kami mulai dari pukul 2 siang. Kami mempersiapkan 4 kendaraan motor dan Ford Ranger 2,2 turbo untuk menarik 4 kendaraan motor kami. Motor tersebut berupa KTM 390, CBS 500 Honda, kemudian 2 Versys Kawasaki yang kami towing dan menggunakan mobil Ford Ranger. Perjalanan menempuh 1.200 km ini kami mulai dari Jakarta, kemudian kami mampir ke tempatnya Gita Imanda yang terletak di Semarang, terus kemudian kami lanjut menuju ke Bali dan Pasar. Di dalam perjalanan yang kami lakukan, ternyata hingga Probolinggo terasa bahwa rem kendaraan mengalami permasalahan dan kami kehilangan atau loss of brake power. Dan ini membuat kami sedikit khawatir karena kendaraan ini mengangkut beban dan kendaraan ini tidak mempunyai remnya. Dan bersyukur setelah Ponorogo kami tiba di Banyuwangi pada pagi harinya pada pukul 2 dan kami mengunjungi rekan kita yang bernama Anton yang tinggal di Banyuwangi. Dan Anton ini mempunyai rumah makan yang cukup besar, terletak di Banyuwangi. Dan beruntungnya lagi bahwa bengkel yang terletak di sebelah rumahnya Anton ini masih buka, sehingga bisa memperbaiki kendaraan mobil kami. Setelah itu kami mencari spare part. Setelah remnya blong, kami mencari spare part rem kanvas belakang, dan ternyata kami bisa menemukannya di Banyuwangi. Kami tiba di Banyuwangi pada pukul 6 pagi. Kemudian setelah kami sarapan, kami istirahat sebentar. Kemudian jam 10 pagi kami mencari spare part. Karena hari itu adalah hari Jumat, maka kami terpaksa menunggu perbaikan dilakukan setelah sholat Jumat, yakni pada pukul 1.30. Perbaikan selesai pada pukul 3 dan setelah itu sore baru kami bisa menyeberang menuju Denpasar. Penyeberangan wajib menyerahkan bukti PCR dan setelah itu sorenya kami sampai di Ayam Bentutu Mentempe Gerimanuk. Kita makan sore dulu sebelum kita lanjut ke Denpasar dan kami menginap di Hotel Damai. Sore harinya kami ketemu dengan sahabat saya, Tutuko Widodo, yang pernah bekerja di Pertamina dan dia juga sedang touring keliling Bali. Setelah istirahat, kami esok harinya menuju ke Sunari Motor, sahabat lama milik Toke Sukerta yang terletak di Jalan Gatot Subroto. Kami ready ke sana, mengunjungi sahabat lama, dan akhirnya kami ketemu dengan beli Toke Sukerta, pemilik Sunari Motor, tempat penjualan moge yang sangat kompetitif harganya dan bagus sekali tempatnya. Jadi kami merekomendasikan buat teman-teman yang ingin tukar tambah motornya, motor moge terutama, bisa ke tempatnya beli Toke Sukerta yang terletak di Jalan Gatot Subroto. Sunari Motor awal mulanya hanya menjual Harley Davidson, tetapi sekarang semua big bike maupun kolektor item motor-motor antik bisa ditemukan di sini. Baik, kita dengarkan cerita tentang Sunari Motor. Halo. Lama nggak jumpa kita ya? Udah hampir 2 tahun kita nggak ketemu ya? Kurang lebih ya? Ayo, Oke, kita ngobrol sambil santai. Kita sore hari ini akan bincang-bincang dengan, kita sore ini akan berbincang-bincang dengan Toke Sukerta. Beliau adalah pemilik daripada Sunari Motor. Dan bincang-bincang kali ini kita akan mengulas tentang konsep Sunari Motor
yang tidak hanya Sunari Motor tetapi juga menyediakan cafe and resto yang luar biasa. Oke, kita langsung ke Blitoke. Apa kabar Blitoke? Baik Om. Gimana kabarnya? Masih begini-begini. Masih begini aja ya. Roda dua masih roda dua, tetapi kelihatannya bisnisnya sukses ya. Motornya udah mulai banyak, terus kemudian customer juga udah lebih banyak, dan motornya juga beragam variannya. Nah, pingin tahu nih konsepnya seperti apa nih Blitoke kafenya ini? Awalnya sih kita konsepnya showroom biasa. Showroom biasa. Hanya jual beli motor. Jual beli motor dan biasa. Dan itu juga berawal dari satu merek aja Om. Dari hobi ya awal mulanya ya? Awalnya dari hobi. Terus kita coba jual beli dari hobi itu di satu merek. Di satu merek. Merek H waktu itu. Merek H? Iya. Oke. Setelah kami bersengkrama dengan Blitoke Sukerta, melepas kangen, ngobrol-ngobrol tentang motor, akhirnya kami malam kembali ke Hotel Damai yang terletak di Pati Cilantik untuk mempersiapkan diri perjalanan untuk esoknya menuju ke Sumbawa, atau tepatnya menuju ke Sape yang terletak di ujung Sumbawa. Dari Bali kami menyeberang melalui Padang Bay ke Lembar, kemudian setelah itu kami melintasi Lombok, tepatnya dari Kayangan kami menuju ke Pototano. Setelah sampai Pototano kami sudah agak siang dan kami bergegas menuju Sape. Tapi sayangnya motornya kempes bannya di 3 tempat dan kami harus mengganti bannya, bukan mengganti sih sebenarnya, menambah bannya di 3 tempat. Dan akhirnya motor bisa diperbaiki setelah menambah kira-kira 2 jam. KTM sudah sampai di Sumbawa. Terus tadi kita memperbaiki bannya si Cak Gundul yang rusak, bocor di 3 tempat dan harus diperbaiki. Tadi sempat kita nyari bannya, ternyata ukurannya beda. Dan sekarang kita sedang makan. Kita sedang makan di Sumbawa Bimas kilometer 3. Sebelum kita melanjutkan lagi ke Sape. Jadi kita nanti ada di gitu. Terus kemudian kita jalan lagi 6 jam lagi. Sekarang tanggal 20 guys. Oke. Setelah melewati Alas, kami melewati Sumbawa Besar, mengarah ke Dompu. Kemudian kami dari Dompu kami menuju ke arah Bima. Nah, setibanya kami antara Dompu hingga Bima, hujan sangat lebat mulai turun dan kami melintasi kegelapan malam, dan hujan yang begitu lebatnya ini sangat mengganggu perjalanan kami, sehingga kami sempat berdiskusi apakah kami berhenti dulu ataukah kami melanjutkan perjalanan. Sekitar 3 jam sebelum kami tiba di Sape, kami mempertimbangkan untuk berhenti, tapi karena hujan yang tidak juga reda, akhirnya kami memaksakan untuk melanjutkan perjalanan kami menuju Sape. Dan akhirnya kami tiba di Sape pada pukul 11 malam, sudah gelap, dan ternyata karena pelabuhan tutup selama 3 hari, penumpang di pelabuhan menumpuk dan semua hotel penuh. Beruntungnya kami mendapatkan tempat untuk menginap setelah kami berdiskusi dengan pemilik rumah makan di mana kami makan malam, dan akhirnya kami menginap di rumah miliknya pemilik rumah makan. Dan untungnya pemilik rumah makan itu mempunyai kos-kosan dengan kamar yang begitu bagusnya, menggunakan AC dan ada air panasnya, dan harganya sangat murah guys, hanya 150.000 rupiah saja. Baik, demikian cerita singkat episode 1 menuju Flores yang eksotik bersama Ride My Dream.